Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes menarik dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Selamat malam Bapak Hermanto MKOM, selamat menonton Zoom kita hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota, saya Firaisa Budiman sebagai moderator, dan teman saya yaitu Saya Muhammad Akbar Rizky Saputra. Saya Rezky Sapitri dan saya Desita Sarani Koli. Selanjutnya kembali ke moderator. akan menyampaikan presentasi mengenai vulnerability, keamanan logik. Next slide. Pengertian, apa itu vulnerability keamanan logik? Vulnerability keamanan logik merujuk pada kelemahan dalam logika aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Hal ini seringkali terjadi ketika kontrol akses atau alur keputusan dalam aplikasi tidak diterapkan dengan benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar. Dipersilahkan. Mohon maaf, tapi Saudara Resa. Silakan Saudara Resa, Saudari. Contoh nyata vulnerability logic. Ada case study-nya yaitu bypass login, sistem autentikasi gagal membedakan validasi untuk pengguna tertentu, memungkinkan bypass tanpa kredensial. Lalu ada juga contoh masalah logik lainnya. Yang pertama, duplikasi pembayaran melalui sistem. Yang kedua, manipulasi parameter untuk diskon atau transaksi palsu. Yang ketiga, logika error handling yang memberitahu terlalu banyak informasi. Next. Ada jenis-jenis vulnerability logic. Jenis yang pertama yaitu kesalahan logika bisnis. Contohnya, pengguna yang seharusnya tidak bisa melakukan refund tetap dapat melakukannya. Yang kedua, parameter manipulation. Mengubah parameter API untuk mendapatkan akses atau hak istimewa. Dan yang ketiga, ada peluang race condition, eksekusi paralel yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan kondisi tidak konsisten, dan kesalahan validasi input. Aplikasi gagal memvalidasi urutan tindakan penggunanya. Selanjutnya oleh Muhammad Akbar. Baik, terima kasih Saudari Resa. Selanjutnya ada mengapa kesalahan logika sulit ditemukan. Jadi yang pertama itu adalah tidak mudah terdeteksi oleh alat otomatisasi keamanan. Lalu yang kedua ada memerlukan pemahaman menyeluruh tentang alur kerja aplikasi dan logika bisnis. Dan yang ketiga, bergantung pada kreativitas penyerang dalam menemukan pola interaksi tak lazim. Lalu ada dampak dari vulnerability, yaitu dampak negatif. Yang pertama, ada pencurian data, yaitu data sensitif dapat diakses dan dicuri, yang dapat berdampak serius pada individu dan organisasi. Lalu yang kedua, ada financial, yaitu seperti perusahaan yang dapat mengalami kerugian akibat sebuah tindakan penipuan atau pemulihan dari insiden keamanan. Dan yang terakhir, ada kerusakan reputasi, yaitu kejadian keamanan yang dapat merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan di pasar-pasar tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Despita. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah. Langkah pertama, audit kode. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kode untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan. Yang kedua, pengujian penetrasi. Menerapkan pengujian untuk menilai keamanan aplikasi dan mengidentifikasi potensi serangan. Yang ketiga, pelatihan untuk mengembangkan. Mengedukasikan tim pengembang tentang praktik terbaik dalam keamanan aplikasi untuk mencegah kesalahan logika. Next slide. Baik, dapat kita simpulkan, vulnerability keamanan logika adalah kelemahan dalam logika aplikasi yang memungkinkan penyerang memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Masalah ini dapat terjadi akibat kontrol akses yang lemah,
manipulasi parameter, atau kesalahan validasi logika bisnis, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencurian data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi perusahaan. Kesalahan logika sulit terdeteksi karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang alur kerja aplikasi dan kreativitas dalam menemukan pola eksploitasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah mitigasi seperti audit kode, pengujian penetrasi, dan pelatihan pengembangan diperlakukan untuk menciptakan aplikasi yang lebih aman dan andal. Implementasi langkah-langkah ini dapat minimalkan risiko keamanan dan menjaga integritas sistem. Baik, kembali lagi ke Saudara Moderator Firaisa Budiman. Baik, terima kasih untuk Saudari Despita. Sekian presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.